Pengertian tradisi. Tradisi merupakan pewaris nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, biasanya tradisi ini meliputi sebagai norma, agama, aturan, hukum, dan juga budaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah tradisi akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Sebuah tradisi dipertahankan keasliannya itu dikarenakan mempunyai pijakan sejarah yang telah dianut oleh nenek moyang. Baik itu berupa kebudayaan, keyakinan, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Budaya selain menjadi bagian dari tradisi juga menjadi induk dari sebuah seni dan keindahan. Menurut salah satu ahli dalam bukunya Asas-Asas Sosiologi mengemukakan bahwa budaya merupakan daya dari budi seseorang dalam menciptakan cipta, rasa, dan karsa. Hasil dari cipta dapat berupa pengetahuan. Hasil dari rasa adalah bermacam-macam kesenian. Sedangkan hasil dari karsa dapat berupa aturan, keyakinan, agama, dan juga norma. Jadi tradisi di dalam budaya merupakan bentuk pewaris nenek moyang melalui tindakan-tindakan seseorang yang mengandung norma agama, keyakinan, serta mempunyai daya seni yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Sekarang ada Tedak Sinten. Tedak Sinten ini merupakan bagian dari adat dan tradisi masyarakat Jawa. Upacara ini dilakukan untuk anak yang baru pertama kali belajar berjalan atau menginjakkan pada tanah dan selalu ditunggu-tunggu oleh orang tua atau kerabat. Nah, Tedak Sinten ini berasal dari dua kata. Tedak yang berarti menampakkan kaki dan Sinten berarti dari kata siti yang berarti bumi. Upacara Tedak Sinten ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7 bulan dan mulai belajar duduk dan belajar di tanah. Secara keseluruhan upacara ini bertujuan agar ia menjadi mandiri di masa depan. Menurut buku atau pada jurnal Musdalifah dan Yunanto 2021, proses pelaksanaan upacara Tedak Sinten ini ada berbagai cara. Yang pertama, dititah pada tahap ini. Anak itu dibimbing berjalan atau dititah dengan kaki menginjak-injak juwadah atau uli yang berjumlah 7 warna. Adapun pada tahap pertama ini, orang tua dari anak tersebut harus mengucapkan beberapa mantra seperti monggo, bapake gantosan kalian ibuke, nitah putrane melampah-melampah midak wajik ingkang werna-werna. Nah, dilihat dari aspek psikologis pada tahap ini berkaitan erat dengan dimensi past performance. Menurut Bandura dalam teori self-efficacy, yakni keyakinan dari diri itu meliputi hal-hal yang diterima sebagai hasil akumulasi kinerja atau pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Di sini pengalaman orang tua itu dapat didapatkan dari hasil informasi leluhur, turun-temurun anggapan masyarakat bahwa tanah mempunyai kekuatan gaib, dan di samping itu juga adanya suatu anggapan kuno bahwa tanah yang ada itu ada yang menjaganya, yaitu Bathara Kala. Maka dari itu, si anak diperkenalkan kepada Bathara Kala atau sang penjaga tanah dengan ritual menginjak tanah, agar Bathara Kala itu tidak marah dan mengganggu si anak tersebut. Nah, dengan demikian, di sini orang tua itu muncul keyakinan kelak anaknya akan selalu ingat tanah airnya. Hal ini berbeda dengan tradisi yang ada di salah satu desa Karangmalang. Nah, di desa Karangmalang si anak itu hanya didudukkan ke dalam tampah
yang berisi ketan putih beralasan daun pisang. Yang kedua, kemudian anak tersebut dinaikkan ke tangga yang terbuat dari tebu wulung atau merah hati. Adapun pada tahap kedua ini, orang tua dari anak tersebut harus mengucapkan beberapa mantra juga, seperti sak sampunipun lajeng nitah putrane minggah dipun damel saking tebu. Dilihat dari aspek psikologis, tahap ini berkaitan erat dengan dimensi emosional yang menurut Chus Bandura dalam teori self-efficacy, yakni keyakinan diri meliputi sikap emosi yang dirasakan orang tua pada saat anaknya menaiki tangga. Apa yang dilakukan anaknya dalam menapaki atau menjalani hidup kelak. Nah, di sini terjadi peningkatan emosi dari orang tua, yaitu indikator keyakinan agar anaknya itu dapat mencapai tujuan kehidupan yang sukses dan dinamis. Di setiap setahap demi setahap semakin meningkat sehingga mampu melewati halangan dan rintangan. Yang ketiga, anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Bila anak tidak mau masuk, maka perlu ditemani ibu atau pengasuhnya. Nah, di dalam kurungan telah dimasukkan berisi padi, gelang, cincin, alat-alat tulis, kapas, wayang kulit, mainan, uang, HP, stetoskop, dan lain sebagainya. Kemudian orang tua dan keluarga menanti sampai anak tersebut mengambil benda yang dipilihnya. Oke, selanjutnya yang keempat, pada tahap keempat ini orang tua dari anak tersebut harus mengucapkan beberapa mantra lagi, seperti saniki maos donga kagem putranipun supados putranipun dados tiyang ingkang sae kagem bangsa ugi negari ugi agami. Nah, dilihat dari aspek psikologis, tahap ini berkaitan erat dengan dimensi post performance menurut Bandura dalam teorinya, yakni keyakinan diri meliputi hal-hal yang baru diterima sebagai hasil akumulasi atau kinerja dari sebelumnya. Di sini ditunjukkan perang orang tua menyediakan benda-benda dengan latar belakang kesayangan, yakni memiliki riwayat yang berkaitan dengan kesuksesan, jenis pekerjaan orang tua, masa lalu maupun cita-cita orang tua yang belum sempat tercapai. Perumpamaan apabila anak mengambil alat-alat tulis bagi orang tua ini adalah pertanda keyakinan bahwa anak akan menjadi pegawai kantor atau orang pandai. Nah, bila mana anak mengambil mainan pesawat, keyakinan orang tua kelak anaknya akan menjadi seorang pilot. Yang selanjutnya, rebut recehan prosesi. Prosesi selanjutnya adalah sebar beras kuning yang telah dicampur dengan uang logam untuk diperebutkan tamu undangan yang hadir. Dalam hal ini yang menaburkan adalah diwakili oleh bapaknya. Nah, dilihat dari aspek psikologis, tahap ini berkaitan erat dengan dimensi verbal. Chus menurut Bandura dalam teorinya, yakni keyakinan diri meliputi sikap atau gaya komunikasi yang diwakili oleh bapaknya, mengarahkan tamu undangan untuk memperebutkan beras kuning yang telah dicampur dengan uang logam. Nah, di sini muncul indikator keyakinan dari orang tua bahwa kelak anaknya mampu menjadi dermawan dan suka bersedekah dalam lingkungannya. Rebut receh ini sama dengan tradisi yang ada di desa tadi yang sudah saya sebutkan, di desa Karangmalang, mulai dari makna dan proses tradisi tersebut recehan ini berlangsung.